Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan baca tafsir Muyassar surat Al-Baqarah ayat yang ke 172. Ayat yang ke berapa? 172. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Qala fi tafsir al-Muyassar 171 172. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, kulu, makanlah oleh kalian, min dari al-at'immah, makanan-makanan al-mustaladzah yang lezat, al-halali, al-mustaladzati, al-halali yang halal, allati yang razaqnakum, telah kami rizkikan kepada kalian. Apa kemarin makna halalan thayyiban? Ada yang ingat makna halalan thayyiban? Halal, tahir, nafi, ghairud dhar. Halal, suci, bermanfaat dan tidak membahayakan. Itu makna halalan thayyiban. Ya. Kemarin sudah kan? Ayat 100 berapa kemarin? 68. Ya. Pengertian halalan thayyiban, mubah, boleh dimakan, tahir, ghair najis, tidak najis, nafi, bermanfaat, ghairud dhar, tidak apa? Bermadarat, tidak membahayakan. Wadanlah, janganlah takunu, kalian menjadi seperti al-kufari, orang-orang kafir, alladzina, yang mereka yuharrimuna, mengharamkan at-thayyibat, thayyibati, makanan yang thayyib. Ya, yang mengharamkan daging sapi, ya, yang mengharamkan daging secara mutlak, semua daging, mau sapi, mau kambing, mau ayam, makannya cuma sayur doang. Ya, jangan kalian jadi seperti orang-orang kafir yang mereka mengharamkan makanan-makanan yang thayyib. Wa yastahilluna, sebaliknya mereka menghalalkan al-khaba'itha, ya, makanan-makanan yang kotor, khamr, babi, halalkan, mereka halalkan, ya, khamr, babi, ular, apalagi tikus, apalagi biawak. Washkuru, dan bersyukurlah kalian lillahi, kepada Allah, ni'amahu, atas nikmat-nikmatnya, al-azimata, yang besar, alaikum, kepada kalian. Bersyukurlah biqulubikum, dengan kalbu kalian, jar majrur ta'liq bi washkuru, ya, bersyukurlah kalian dengan kalbu-kalbu kalian. Ini mengakui bahwa segala nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya bersyukur dengan hati. Maknanya bersyukur dengan apa? Dengan hati, meyakini kehalalannya, thayyibannya, ya, meyakini itu nikmat dari Allah semata. La haula wala quwata illa billah. Wa alsinatikum, dan bersyukurlah kalian dengan lisan kalian, mengucapkan apa?
Alhamdulillahilladzi kafana wa hadana, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Wa jawarihikum, dan bersyukurlah kalian dengan badan kalian, dengan fisik kalian. Ini bagaimana bersyukur dengan fisik itu? Menggunakannya untuk ketaatan. Menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk ketaatan, bukan untuk bermaksiat. Itu artinya bersyukur dengan hati, dengan lisan, dengan badan. Ya. Dengan hati apa? Mengakui itu nikmat dari Allah semata. La haula wala quwata illa billah. Dengan lisan ucapan alhamdulillah. Ya. Hada min fadlillah, hada min fadlir rabbi. Dengan badan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum, jika kalian haqqan, benar-benar munqadina, patuh li amrihi, kepada perintah-perintahnya, sami'ina, taat, muti'ina, sami'ina, muti'ina, sama taat, lahu, kepadanya, ta'budunahu, kalian beribadah kepadanya, wahdahu, satu-satunya, la tiada syarika, satupun sekutu, lahu, baginya. Ini makna ibadah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya kepadanya beribadah. Mana ibadah sini? Ya, inqiyad wa ta'ah wal ibadah. Inqiyad, ya, wa ta'ah, sam'u wa ta'ah wal ibadah. Innama, tidak lain, harrama, telah mengharamkan siapa? Allahu, Allah, alaikum, atas kalian. Tidak lain yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian, hanyalah ma, apa yang yadurukum, hanyalah apa yang akan membahayakan kalian, merugikan kalian. Kal maitati, ka, seperti al maitati, bangkai. Apa definisi bangkai? Alati, yaitu yang lam tuzbah, tidak disembelih, bitariqatin, dengan cara syar'iyatin, yang syar'i itu disebut bangkai. Binatang yang mati dengan tidak disembelih secara syar'i, itu pengertian bangkai. Definisi bangkai. Oh, pengertian-pengertian ini penting ini, ya. Tujuan belajar tafsir itu. Waddamil masfuhi, demikian juga adam, darah al-masfuhi, yang memancar, darah yang ditumpahkan, dipancarkan ketika menyembelih. Ketika menyembelih, kalau darah yang bertahan di dalam daging, ya, setelah disembelih syar'i masih ada darah yang bertahan di daging, kan biasa kan? Maka tidak, itu tidak masuk yang haram, dapat ma'fu. Walahmi, dan daging al-khinziri, babi, wadzabahi, dan sembelihan-sembelihan, binatang-binatang yang disembelih, binatang-binatang sembelihan, alati, yang zubihat, disembelih, li, untuk ghairillah, selain Allah. Ini makna uhilla bihi li ghairillah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang uhilla bihi. Apa uhilla? Dari kata hilal, hilal, diteriakkan. Dan apa yang disebut diteriakkan kepadanya untuk selain Allah, ya, disembelih, ketika nyembelih, ya, yang disebut bukan bismillah, ya, bismil masih, bismi Muhammadin SAW, bukan, di apa, Fathul Qarib ada kan, masuk.
Tapi di sini coba tafsirnya. Dzabaih allati dzubihat li ghairillah. Sembelian-sembelian yang disembelih li ghairillah, untuk selain Allah, dikorbankan untuk selain Allah. Mau disebut bismillah atau enggak bismillah padanya, kalau diniatkan untuk selain Allah maka haram. Ini mana? Jadi kalau nggak perlu bingung kalau ada sembelihan sapi untuk laut selatan, tapi nyembelihnya pakai bismillah loh. Gimana Ustaz? Mau pakai bismillah, nggak pakai bismillah haram. Ya? Haram. Ya, karena apa? Dzubihat li ghairillah. Itu disembelih, binatang-binatang itu disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dan min diantara fadlillahi alaikum, fadli karunia Allahi Allah alaikum kepada kalian, wa serta taisirihi kemudahan dari Allah kepada kalian, anahu bahwa Allah Subhanahu wa taala abaha membolehkan, menghalalkan lakum bagi kalian, akla untuk memakan hadhil muharramati, ya, makanan-makanan haram ini indah ketika ad-darurati, ketika terpaksa. Ya kan? Ketika terpaksa. Ini kemudahan dari Allah, rukhsah, ya, keringanan dari Allah. Ketika kalian terpaksa makan makanan yang haram ini bolehkan. Faman alja'athu, famaka man, siapa yang alja'athu terdesak, ad-daruratu oleh keterpaksaan, ila untuk akli syai', memakan sesuatu minha dari makanan-makanan haram ini dengan syarat, ya, ghaira zalimin, ya, tidak apa? Zalim fi aklihi, dalam makan, dalam memakannya, fauqa yaitu melampaui hajatihi, kebutuhannya, melampaui apa yang dia butuhkan. Wala, syarat yang kedua, wala mutajawizin, tidak pula mutajawizin melanggar hududallahi, hukum Allah, fima dalam apa yang ubiha lahu, yang dibolehkan baginya. Jadi dua syarat. Orang yang terdesak oleh keterpaksaan untuk makan makanan yang haram itu dibolehkan dengan dua syarat ini. Yang pertama apa? Ghairu baghin apa? Ghairu zalim. Ghairu baghin, ghairu zalim. Ya, tidak zalim dalam makan, melampaui batas. Ya, terus disimpan barang, gitu. Ya kan boleh makan ini, yang haram ini kan terpaksa. Ya, makan, udah kenyang terus nyimpen. Ini disimpan. Nanti kalau lapar lagi enggak boleh. Ya, sampai kekenyangan, itu enggak boleh. Ya. Syarat yang kedua, tidak melanggar hukum-hukum Allah pada apa yang dibolehkan baginya, wala adin. Fala, maka tidak ada damba, satupun dosa alaihi baginya, fidzalik, dalam hal tersebut, dalam ia memakan makanan yang haram tersebut. Karena apa tadi? Terpaksa dan memenuhi syarat. Terpaksa dan memenuhi syarat. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun, maha luas ampunannya li ibadihi, kepada para hambanya, rahimun, maha luas rahmatnya bihim, kepada mereka. Tadi kan dikatakan dalam tafsir di awal ayat 173, innama harramallahu alaikum ma yadurrukum. Tidak lain
Allah mengharamkan bagi kalian apa yang yadurrukum, membahayakan kalian, memadaratkan kalian. Kemudian di sini dikecualikan, kecuali kalau kalian sedang terpaksa dengan syaratnya, tidak melampaui batasan, tidak zalim, maka dibolehkan. Apakah madaratnya hilang? Kan yang hilang hukum haramnya bagi dia, hukum haramnya bagi dia. Bagi selain dia masih tetap haram. Itu definisi rukhsah. Ya, diddul azimah. Tapi madarat, ya, nilai madarat yang ada di makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah itu apakah masih ada ketika orang terpaksa memakan yang haram itu karena darurat tadi? Itu dibahas panjang lebar sama Ibnu Qayyim itu di Ilamul Muwaqqi'in. Ya. Jadi di sini enggak usah dibahas. Apakah madaratnya masih ada? Ya, zahir ya tidak bermadarat. Karena sudah menjadi halal. Tidak bermadarat lagi. Madaratnya tidak berefek buat dia. Ya. Tapi kalau dia melanggar syaratnya, kembali lagi bermadarat buat dia. Ya, subhanallah. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu An-Nafi Ad-Dar. Allah satu-satunya pemberi manfaat dan yang menimpakan keburukan ataupun mencabutnya. Subhanallah. Makan babi dalam kondisi normal haram dan bermadarat, membahayakan. Dalam kondisi terpaksa boleh. Bermadarat tidak? Tidak. Dengan syarat tadi, dua hal tadi. Tidak zalim dan tidak melampaui batas. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Masya Allah. Akhir ayat itu, fama asbarhum 'alan nar. Antum jangan sampai kalah. Ya, ahlul batil itu mereka sabar mau ke neraka. Sabar mereka mau ke neraka, melakukan maksiat-maksiat, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ahlul batil itu. Ya. Cuma pengen ke neraka tapi sabar itu mereka. Bersabar, kekeh. Antum pengen ke surga masa enggak sabar? Ya. Innalladzi, sesungguhnya orang-orang yang yukhfuna, menyembunyikan apa yang anzalallahu telah Allah turunkan fi kutubihi, dalam kitab-kitab sucinya. Min berupa apa yang mereka sembunyikan? Min berupa sifati, kriteria Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghairi dalika, serta perkara-perkara yang lain, minal haqqi, dari kebenaran. Ditansis, disebut secara tegas tentang kriteria Muhammad, karena memang mereka menyembunyikan kriteria Muhammad sebagai nabi. Meskipun ayat ini berlaku umum, bukan hanya menyembunyikan kriteria Muhammad, tapi juga menyembunyikan setiap kebenaran yang ada dalam kitab-kitab suci. Wa yahrisun, dan mereka berambisi ala untuk akhdi, mengambil aywadin qalilin, upah yang kecil, upah yang kecil, min aradil hayati dunya, dari kemewahan al hayati dunya, kehidupan dunia,
muqabilah sebagai apa? Upah, sebagai ganti. Hadzal ikhfa'i sebagai bayaran atas ya perbuatannya menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab-kitab suci tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang seperti itu apa balasannya? Haula mereka ma tidaklah yakuluna. Mereka tidaklah yakulun makan fi muqabalati ya sebagai bayaran kitmanil haq menyembunyikan kebenaran illa kecuali tidaklah makan kecuali apa? Nar jahannam, kecuali neraka jahannam. Sebab menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab-kitab suci. Tata'ajjaju fi butunihim. Tata'ajjaju yang ya naat nar jahannam. Tata'ajjaju yang berkobar-kobar fi butunihim di perut mereka. Di perut mereka. Wa dan la tidak akan yukallimuhum Allah berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang membahagiakan, yang membuat senang, menggembirakan. Yaumal qiyamati di hari kiamat. Li ghadabihi karena Allah marah kepada dia, wa sukhtihi murka kepada alaihim, kepada mereka. Karena Allah marah dan murka kepada mereka. Ya, pembicaraan yang apa tadi? Yang membahagiakan, yang membuat gembira, membuat senang. Adapun pembicaraan yang membuat mereka sengsara iya, ya, yang membinasakan mereka iya, Allah bicara kepada mereka yang membinasakan. Wala dan tidak pula Allah yutahhiruhum akan mensucikan mereka min dari danasi noda dari kotoran dzunubihim dosa-dosa mereka wa kufrihim dan kekafiran mereka. Walahum dan mereka akan mendapatkan azab mujiun yang sangat menyakitkan, azab yang sangat menyakitkan. Ulaika mereka al-muttasifun yang menyandang bihadhi sifat-sifat ini, yaitu apa tadi? Menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab suci. Ya. Mereka yang menyandang sifat-sifat ini tadi istabdalu, ya, telah menukar ad-dhalalata kesesatan bil huda dengan hidayah. Ya, mawaqal ba'd tsaman, yakni mereka telah membeli kesesatan dengan hidayah. Ya, membayarnya dengan hidayah. Wa adzab Allah, mereka telah membeli azab Allah bimaghfiratihi dengan ampunannya. Jadi bukan Allah zalim, tapi perbuatan mereka sendiri sebabnya. Fama asyadda, maka betapa ya besarnya jara'atahum, ya, keberanian mereka, ya, kejantanan mereka, keberanian mereka alannar terhadap neraka. Betapa besarnya keberanian mereka masuk neraka, terhadap neraka, ya kan? Ya kan ada yang buat olok-olokan untuk masuk neraka. Kalau neraka isinya artis-artis semua, masuk neraka. Sudah disebut orang. Mereka betapa beraninya, betapa besar, ya, keberanian mereka untuk masuk neraka. Bi'amalihim, ya, melalui amal perbuatan mereka, amal ahli nar, yaitu amalan penduduk neraka. Jadi betapa sabarnya mereka beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka demi masuk ke neraka. Ya. Yajibullahu, Allah sampai heran min iqdamihim terhadap ya kenekatan mereka ala dzalik atas hal itu. Fa'jabu ayuhan nas min jara'atihim, fa'jabu maka heranlah ayuhan nas kalian wahai manusia min jara'atihim terhadap ya keberanian mereka, kekonyolan mereka, ya, bukan keberanian, ya, kekonyolan itu konyol, masa ya nekat masuk neraka, konyol apa berani?
Wa min sabrihim, dan juga Allah heran ya atas kesabaran mereka alan nar, kesabaran mereka terhadap neraka. Wa muqtim fiha, memilih sabar di neraka. Wa muqtim fiha, serta menetap di dalamnya. Kok bisa ada orang milih ya sabar di neraka? Di dunia itu ya, di dunia itu miskin 1-2 hari aja udah nggak sabar kok. Ya, sengsara 1-2 hari udah nggak sabar. Ini orang ada yang sabar mau selamanya menetap di neraka, sabar dia. La haula wala quwwata. Hada ya, keheranan Allah Subhanahu wa taala ini ala wajib istihana. Ya, sebagai bentuk apa? Istihana. Ya, penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Istihana bihim wal istighfaf bi amrihim. Ya, dan penghinaan Allah terhadap perbuatan mereka. Ya, penghinaan terhadap perbuatan mereka. Allah terhadap perbuatan mereka. Ya kan dia Allah, kamu sabar sekali kamu masuk neraka. Allah kan? Ya, dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Dzalikal adzabu, azab itu alladzi istahaqquhu, yang mereka berhak mendapatkannya, bisababi, disebabkan oleh annallaha ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala nazzala, telah menurunkan kutubahu, kitab-kitab sucinya, ala rusulihi, kepada para rasulnya, mustamilatan, yang berisikan alal haq, kebenaran al-mubin, yang terang benderang, al-haqil mubin, kebenaran yang nyata. Fakafaru bihi, tetapi mereka ingkar terhadapnya, kufur terhadapnya. Ini sebabnya mereka kufur, ingkar kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasulnya, yang berisikan kebenaran yang nyata. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka ikhtalafu fil kitab, melanggar Alkitab, menyelisih Alkitab, fa amanu bi ba'dhihi, lalu mereka beriman kepada sebagiannya, wa kafaru bi ba'dhihi, dan ingkar kepada sebagian isinya. Dia percaya kepada sebagian kitab, ingkar kepada sebagian yang lainnya. Apalagi kalau yang ingkar kepada semuanya, ya, apalagi kalau yang ingkar kepada keseluruhannya. La fi munaza'atin, mereka ini fi shiqaqin ba'id, la fi munaza'atin wa mufaraqatin, mereka ini benar-benar memisahkan diri dan menentang, ba'idatin, sejauh-jauhnya, anir rusdi wassawabi, terhadap kebenaran dan hidayah. Ya, mereka ini benar-benar menentang dan menjauh sejauh-jauhnya, memisahkan diri sejauh-jauhnya dari apa? Kebenaran dan hidayah. Yaitu orang yang percaya kepada sebagian isi Alkitab dan apa? Ingkar kepada sebagian isi kitab suci Al-Qur'an. Apalagi yang kufur kepada semuanya. Ya. Lebih jauh lagi dia. Kita naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi wa sallam.